Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, para bapak, ibu, jamaah salat maghrib mushola Baitur Rahman ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten kesempatan menika kula lan panjenengan sami pinaringan rahmatipun Allah saged kekempalan teng mushola menika dalam rangka pertama menghadiri kewajiban sebagai umat muslim untuk sholat maghrib berjamaah. Diterusaken inggih menika kajian ba'da sholat maghrib, dan mudah-mudahan apa yang kula lan panjenengan sami lampahi di hari ini diwales dicatat oleh Allah kanthi balasan ingkang sae fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Shalawat salam tidak lupa kita aturkan dumateng junjungan kita Nabi kita Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi pitedah utawi tulodo untuk ingkang sae dalam hal ini inggih menika sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kula lan panjenengan sami saged ngertos ketika ada seorang ta'dib, seorang tarbiyah, seorang pendidik inggih menika Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya kita sebagai umatnya yang paling penting adalah bagaimana caranya mempraktikkan, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita. Ma'asyiral muslimin, para bapak ibu ingkang kula hormati. Di sini kami akan menyampaikan satu materi yang berjudul tentang tafsir dari surat Al-Kautsar. Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk hidup kanggenipun umat manusia. Al-Quran adalah sebagai aturan hidup kanggene kula lan panjenengan sami selaku umat muslim. Maka sepatutnya kita harus mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan tahu bagaimana Al-Quran ini diturunkan oleh Allah. Maka ketika Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, itu ada sebab musabab, ada peristiwa. Kalau dalam bahasa Al-Quran
ada asbabun nuzul. Sebelum Al-Qur'an diturunkan oleh Allah niku wonten asbabun nuzuli. Ketika ayat atau surat Allah Subhanahu wa taala niku nurunkan atau menurunkan, maka ada sebuah peristiwa. Begitu juga hadis ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam niku mungel dumateng para sahabat niku wonten peristiwa atau yang disebut asbabul wurud. Maka kita harus mengetahui ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an surat Al-Kautsar niku wonten kejadian, wonten peristiwa. Di dalam kitab Ibnu Katsir dikatakan Imam Ahmad rahimakumullah piyambake munel dari Anas ketika Rasulullah bersama para sahabat di tengah-tengah sahabat piyambake niku tilem ngantuk. Terus piyambake ketika tilem sebentar ngantuk niku bangun tersenyum sampai 3 kali. Sahabat mengetahui apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika piyambake tilem terus bangun tersenyum, tilem bangun tersenyum, maka Rasulullah yang terjadi dilihat para sahabat. Lantas sahabat tanglet dumateng Rasulullah, ya Rasulullah, panjenengan niku tilem terus kok bangun, terus kok gembira tersenyum, enten napa? Nek basa kula lan panjenengan sami. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menjawab pertanyaan sahabat, wahai para sahabat, tadi ketika saya tidur sebentar kemudian bangun, Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu surat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Tanggap malih sahabat, ya Rasulullah, napa niku al-kautsar? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-kautsar adalah sebuah telaga, sebuah sungai yang ada di surga, itu diperuntukkan untukku dan para umat. Maka mari kula lan panjenengan sami lebih dekat nggih, ngapunten, belajar teng surat paling pendek di dalam Al-Qur'an cuma 3 ayat. Nah niki kula lan panjenengan sami ketika sudah tahu, hafal, terus ngertos iki surate pendek, terus kok maknai, artine, tafsirnya kok begitu hebatnya. Maka marilah kita belajar sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna di situ ada nun yang bertasdid. Inna niku maknanipun nun taukid. Nun taukid untuk menguatkan ayat salajengipun. Sesungguhnya kuat, berarti untuk menguatkan ayat salajengipun. Terus ada nah di situ menunjukkan dhamir mutasil. Napa dhamir mutasil? Untuk seseorang atau satu orang atau banyak orang yang dimuliakan oleh Allah, yang diagungkan oleh Allah. Jadi yang dimuliakan Allah niku sesungguhnya telah aku berikan. Yang pertama itu Rasul, seseorang yang dimuliakan oleh Allah, yang diagungkan oleh Allah, dan banyak orang para umatnya, fa insyaallah. Maka inna a'tainakal kautsar, ada 2 di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan nikmat pertama yang diberikan Allah kepada Rasulullah yaitu sebuah telaga Kautsar. Di dalam Sahih Muslim dijelaskan telaga Kautsar niku sebuah telaga yang sangat indah. Terus tempat bejana penampungan air niku terbuat dari permata, mutiara, dan banyaknya bejana itu seperti banyaknya bintang-bintang di laut.
Masya Allah. Berarti akeh bejana tempat air iku wau. Padha mbari bintang-bintang di langit gak iso ngitung awak dhewe kabeh. Terus banyune toyo ini ku ketika kula lan panjenengan sami mandi niku seluruh badan ini akan segar dan kembali kita itu seperti muda, tidak bisa berubah lagi. Ngombe banyune iku gak iso ngorong. Bayangkan sebuah telaga yang indah di surga itu diperuntukkan untuk kata Rasulullah. Jadi kata ayat tadi, inna sesungguhnya sing duwe iku sapa? Rasul, sing dimulyakno Rasul. Seseorang itu sapa? Rasul dan para umatnya nanti. Jamak niku banyak orang sing dimuliakan, sing diagungkan oleh Allah. Maka pertama, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya telah aku berikan nikmat yang banyak. Rasul sampai ditawe nikmat sing akeh. Sebuah telaga Kausar yang di surga nanti para umatmu itu hilir mudik seperti pada waktu kula lan panjenengan sami hilir mudik ku akeh kaumku mampir mrene kabeh. Dadi sapa sing iso umat Rasul engko iso nek parek telaga Kausar. Dadi nanti ayat salajengipun sapa bae wong iki sing iso arep telaga Kausar sing bali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku nikmat pertama. Terus nikmat kedua, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, nikmat inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya telah aku berikan nikmat yang banyak, yaitu sebuah nikmat ketika manusia diberikan oleh Allah nikmat di dunia. Apa saja yang diberikan Allah nikmat yang banyak itu? Jubi kula lan panjenengan sami sakniki ngresapi awak piyambak-piyambak, awak kula lan panjenengan sami. Siji, kita diberikan oleh Allah nikmat banyak berupa inggih menika nafas ya, ngapunten. Panjenengan sami diberikan nafas, diberikan penghidupan oleh Allah dari mulai wiwit kula lan panjenengan sami lahir nggih sampai awak dhewe sakniki. Gusti Allah niku nguwahi urip awak dhewe iki sing arane hirupan oksigen iki gak dibayar babar blas. Nek panjenengan sedaya niku teng rumah sakit njaluk oksigen mawon itu berapa yang dibayar? Sampai saat ini umure kula lan panjenengan sami umpamane 50 40 swidak. Terus umpamane bayar yotro utawi bayar uang, bayar duit berapa juta, berapa puluh juta untuk membayar oksigen saja. Kita diberikan nikmat yang banyak di dunia berupa nafas ini. Belum lagi persendian kita. Ketika kula lan panjenengan sami bisa bergerak, bisa langkahkan kaki, ayunkan tangan dari rumah sampai ke musola, itu nikmat yang banyak. Saat ini itu kata ngapunten nggih. Tiyang sakniki niku akeh sing arane kena stroke nggih apa nggih Bu? Temen iki akeh sing kena stroke ringan lagi gara-gara napa gak ngerti. Tahun-tahun iki akeh wong sing kena stroke ringan gara-gara napa? Kurang banyak inggih menika cairan yang masuk di dalam tubuh. Jadi merawasen sakniki iku penyakit ku dadak. Mulane kula lan panjenengan sami sakniki duwe nikmat Gusti Allah sing akeh berupa persendian iki iso gerak, masya Allah, syukur. Belum lagi kula lan panjenengan sami diberikan rezeki oleh Allah yang datangnya dari daratan, lautan, semuanya diberikan kepada kita. Kok seumpama nggih saestu ngapunten air laut niku didadosaken inggih menika mensi tinta nggih. Kongkon nulis nikmate sing diweno menungso. Gusti Allah nuweno menungso nikmat terus ditulis tinta sing ana sing parah lautan iku. Pohon-pohon, kayu-kayu, daun-daun itu dijadikan kertas, dijadikan pena, kayune sak donya kongkon nulis nikmate Gusti Allah sing dinakno menungso. Mongko napa? Tidak akan sanggup, tidak akan mampu. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Gak iso ngitung nikmate Allah.
terlalu banyak akeh sing diwangno Gusti Allah dumateng kula lan panjenengan sami. Mulane nikmat sing kathah sing Gusti Allah memberikan kepada kita semua. Iku nikmat nek dulu. Mulane inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya telah aku berikan nikmat yang banyak. Pertama yaitu telaga Kausar. Yang kedua nikmat di dunia pada waktu kula lan panjenengan sami gesang urip teng alam donya. Maka selanjutnya ketika kita sudah diberikan nikmat oleh Allah di dunia berupa nikmat yang banyak, kesehatan kita apapun bentuknya, maka ada perintah. Pertama perintahnya apa? Fasolli, dikongkon sholat. Mulane kita ini diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan kaki ini bisa bergerak, tangan ini iso gerak, nafas ini isek normal. Maka yang terjadi fasolli, sholatlah li rabbika, untuk Tuhanmu. Nek awan dhewe iki diwehi kesehatan dari Allah selama ini, terus sholat awan dhewe iki sing gak iso ditoto sing apik, terus piye menghadap kepada Allah? Wis duwe nikmat sing arane kesehatan, terus digengken fasolli li rabbika, terus sholat awan dhewe iki sik separuh-separuh. Nek umpamane panjenengan sami ngertos sakniki niku tiang-tiang niku wis diwehi kecukupan dari Allah sing arane kesehatan, piyambake iso mergawe, iso healing, iso macem-macem. Tapi ketika pada waktu Gusti Allah pun nyelok dikengken ngelakoni sholat, piyambake enggan. Kata saniki benten kali tiang mriki, tiang golongan iki aktif nggih. Tak arani aktif dalam arti apa? Aktif beribadah, aktif ikut kajian-kajian keilmuan, benten kali tiang-tiang enggan eloran niku. Nah, saya sendiri diinformasikan oleh Ustadz Abang niki, Ustadz wancine kajian. Jadi kajian tidak hanya Ramadan saja, berlanjut bulan Syawal, Dzulqa'dah sampai mumet Ramadan ini. Jadi itu kudu dipertahankan. Jadi ojo sampai kula lan panjenengan sami iki pas kajian cuma Ramadan saja. Nah, temriko niku kados wonten Ramadan rame, Ramadan entek kabeh. Tapi temriki Masya Allah. Mulane niki bertanda apa yang diberikan oleh Allah, nikmat yang banyak, kesehatan, fasoli, kita bisa sholat li rabbika, untuk Tuhan. Tapi jangan sampai ketika kita sudah diberikan kesehatan oleh Allah, lantas kula lan panjenengan sami tidak bisa fasoli li rabbika. Sholate kanggo pohon, sholate kanggo nyembah-nyembah sing gak, sholate gak kanggone li rabbika, tapi untuk yang lainnya. Mulane Rasulullah SAW itu menegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, la yakbarullahu minal amal ila kana lahu khalison wabtaghi biwajah. Allah tidak akan menerima suatu amal ibadah manusia kecuali li rabbika, ridho untuk Tuhanmu. Jadi piye carane awak dhewe iki belajar ngan saiki awak dhewe iki salat iki piye carane iso li rabbika. Jadi teman-teman awak dhewe iki tak niatno teko omah iki piye carane mengabdi dumateng Allah, ojo sampai terpengaruh ati iki mbari liyane. Mulane diajarkan ketika kita hati kita itu agak rada-rada kurang terfokus dalam niat kita, dikengen istighfar sebanyak-banyaknya. Jadi istighfar itu ndadosaken ati kula lan panjenengan sami iso resik. Gak mung kula lan panjenengan sami wis peteng salat, nggih. Delalak kula lan panjenengan sami budal, terus ana tiyang ingkang nyopo panjenengan, terus kula lan panjenengan atine rada ada sesuatu hal yang bahwasanya di hati itu ada penyakit. Pek salat delalak pahku wis diawasi wong cah. Jadi ilang kok.
Mulane istighfar. Astagfirullahaladzim. Mulane diibaratkan di dalam kitab Imam Ghazali dikatakan, ada judul kitabnya itu Ketajaman Hati. Tiyang iku nek kate atine resik, nggih, atine resik niku apa mawon ingkang dikarepno, gurung njaluk nggih, gurung njaluk. Iku di kertek atine langsung diijabah oleh Allah. Coba panjenengan pernah enggak ngapunten saestu? Pernah enggak di dalam keseharian kalian terus panjenengan itu nek atine sampai aku kepengin ngene cah. Delalah dalam suatu ketika, aku kok iso keturutan gurung njaluk sangat iki ngono langsung dituri bare Allah. Lah iku tajam atine sampean. Kata Imam Ghazali tajam berarti kula lan panjenengan sampean atine iku resik. Mulane ibarat kaca iku rusak, terus panjenengan iku bersaing. Nek kaca rusak iku pengen ngilu awan dhewe iki gak katok wujud awan dhewe. Nek wis diresiki awan dhewe ngilu wis wujud. Berarti ati nek kate wis resik iku dengan istighfar kula lan panjenengan sami akan memperoleh fadilah. Mulane istighfar fadilahnya salah satunya adalah ketika kula lan panjenengan sami diberikan oleh Allah rezeki dari arah mana saja. Dosa ya disepuro, ana solusi diberikan dari Gusti Allah, masalah dua solusi gampang enak. Jadi ketika kula lan panjenengan sami ati iki piye carane salat iki tertuju dari Gusti Allah. Jadi fadilah itu iso nanti akan diperoleh dalam apa? Dengan sendirinya. Bahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sampai khawatir nggih. Ngumpulno sahabat. Rasulku khawatir ngumpulno sahabatku saking takutnya atine menungso iki gak apa, gak fokus bari apa, bari ketika piyambake beribadah. Dikumpulkan ke sahabatnya. Inna akhwafama. Sesungguhnya yang paling aku takutkan kata Rasulullah, akhafu alaikum, menimpa kalian. Asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Para sahabat bertanya kepada Rasul, qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Qala, berkata Rasulullah, ar-riya. Mengenai riya itu sebuah amal ibadah, cek sholat, cek nopo niku ketika piyambake niku tidak menghamba kepada Allah, tidak lirabbika, tidak untuk Allah, tapi untuk yang lain. Maka yang terjadi ketika kula lan panjenengan sami sudah diberikan nikmat yang banyak berupa kesehatan, maka kita harus apa? Fasholli lirabbika. Ketika sholat untuk Tuhanmu dengan benar, dengan tata cara menurut aturan-aturan yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan berubah fadilah, keutamaan yang baik. Itu yang pertama. Ketika kita diberikan nikmat yang banyak di dunia, diwai sehat, iso fasholli li rabbika. Terus ketika kula lan panjenengan sami diberikan nikmat yang banyak di dunia berupa rezeki. Ya, berupa rezeki. Ketika kita nyambut gawe nggih, mbok niku teng laut, teng daratan, dadi kuli, mbok dadi pegawe, mbok dadi tukang becak, mbok dadi guru, mbok dadi dosen, mbok dadi tukang batu, napa kemawon. Ketika diberikan rezeki oleh Allah, rezeki kita lebih, maka ada sebuah perintah. Nikmat yang banyak yang diberikan oleh Allah, rezeki berupa rezeki yang banyak, maka ada perintah wanhar. Dan berkorbanlah. Ketika dua ini sudah kita lakukan, cara pendekatan kita kepada Allah diberikan nikmat berupa kesehatan, pendekatan kita lewat sholat. Dengan Allah lewat sholat, rasa syukur kita, nikmat kita, pendekatan kita lewat sholat ketika sehat. Ketika diberikan rezeki yang banyak, cara pendekatan rezeki kita, harta kita lewat apa? Wanhar, berkorban. Maka nanti ayat yang terakhir itu kita diberikan bonus oleh Allah. Maka ketika kita diberikan rezeki oleh Allah berupa harta benda yang cukup, yang lebih, bisa korban, maka berkorban. Nah sebentar lagi, berapa hari lagi kita ini akan merayakan Idul Kurban, hari raya Idul Adha, menyembelih hewan korban. Mulanya kata korban itu, ya kalau kita belajar masih di sekolah-sekolah dulu, kata korban itu berasal dari kata koroba yakrubu korbanan.
Artos itu niki artinya niki dekat atau mendekatkan diri kepada Allah. Nah, mendekatkan diri kepada Allah lewat harta kita. Harta itu didekatkan lewat korban. Nih awan dewe ini punya kesehatan kan didekatkan lewat apa? Sholat. Harta kita korban. Walane korban itu gak dilakoni umat-umatnya Rasulullah saja, tapi umat-umat terdahulu juga. Walikulli ummatin ja'alna mansaka, dan bagi tiap-tiap umatku telah aku syariatkan penyembelihan hewan korban. Maka ketika kula lan panjenengan sami melihat kisah yang bagaimana ketika Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk syariat kurban ini, ada kisah singkat yang mana Nabi Ibrahim ini sakderenge dikengken syariat kurban niku piyambake niku kan gandrung pengen duwe anak, gak duwe anak sampai piyambake nazar niku janji bari Gusti Allah, ya Allah nek aku duwe anak aku pek nyembelih domba sakake. Dan nazar janji iki dijawab bari Gusti Allah. Ketika janji yang diberikan Nabiullah Ibrahim kepada Allah dituruti, lah delala dua anak piyambake napa? Sek seneng-seneng diuji meneh. Dikongkon nyembelih. Lewat mimpi piyambake napa? Dikengken nyembelih. Ternyata pertama dia sik bingung. Bener gak iki perintah Allah? Mimpi kedua pada tanggal 8 Dzulhijjah, ada sebagian mengatakan hari Tarwiyah, hari bimbang. Iki bener tah apa gak iki bener tah sampai ping 3 tanggal 9 Dzulhijjah, pada waktu itu dengan pasti iki perintah Gusti Allah. Matur marang anake tanggal 10 Dzulhijjah disembelih. Nah, delalah ini yang menarik ini, ketika piyambake pas waktu pek disembelih sing Nabi Ismail itu delalah diganti dengan domba itu kemurahane Allah. Coba bayangkan seandainya nggih ngapunten pas waktu Nabi Ismail itu pek sembelih kok iso kebarus disembelih. Nah, ini kan syariat ya. Berarti setiap tahun kula lan panjenengan sami sing nggak ada putra kudu disembelih karena syariat. Dan dengan kemurahan Allah, maka apa yang terjadi? Tidak disembelih Nabi Ismail, diganti dengan domba yang sangat besar. Nah, ini konsekuensinya ketika kita diberikan rezeki oleh Allah dengan ganti cara pendekatan kita, ya lewat apa? Lewat mengeluarkan harta kita membeli binatang korban. Nanti tanggal 9 tadi dengan pasti ini perintah Allah. Nah, tanggal 9 jangan sampai dilupakan. Di situ ada amalan yang hebat. 1 hari kita menjalankan puasa Arafah, fadilahnya sangat dahsyat. Sedina poso dosa awak dhewe 1 tahun yang lalu itu dihapus, dan 1 tahun ke depan itu dijaga dari dosa. Berarti 1 tahun yang lalu itu dihapus, 1 tahun ke depan itu dijaga dari dosa. Bukan berarti 1 tahun yang lalu benar dosa kita dihapus, terus 1 tahun yang ke depan dihapus. Tidak, wong gurung lakoni apa-apa kok dihapus. Maksudnya dijaga dari dosa kita. Kita melakukan dijaga dosa kita, dengan dosa itu dijaga. Mulanya 1 tahun yang lalu dihapus dosa kita, 1 tahun ke depan dijaga dari dosa. Itu cuma puasa 1 hari di bulan Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah. Pada waktu itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan pasti ini perintah Allah. Maka ketika sudah diganti dengan domba yang besar, itu kemurahan Allah. Maka yang terjadi ketika kita diberikan rizki oleh Allah yang banyak berupa harta, maka cara pendekatannya kula lan panjenengan sami kudu korban. Nek gak gelem korban, apa maturi Rasul? Iki kanggone tiyang-tiyang sing luweh, duwe harta luweh nggih. Iso korban terus piyambake mboten purun. Jare Rasul, man jada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Sapa wonge sing luweh hartae iso tuku
hewan korban terus piyambake kok mboten purun korban. Fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat tempat salatku, mirya sing adoh. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kabar kepada kita karena kita sudah diberikan nikmat yang banyak berupa rezeki. Ustadz ngapunten, tahun kemarin saya sudah korban sapi, korban wedhus. Terus tahun ini panjenengan ki luweh. Ya terus sik luweh-luweh dhuwit, ya korban meneh tiap tahun. Jangan sampai kulawan panjang sampai ketika diberikan oleh Allah rezeki tahun kemarin iso korban terus tahun ini tambah luweh tambah akeh dhuwit iso tuku korban, ya korban meneh. Jangan anggap ketika kulawan panjenengan sami diberikan oleh Allah rezeki terus tahun ini wis korban terus iki kok gak gelem korban. Padahal duwe luweh-luweh. Mulane panitia korban aja wedi-wedi nek areng omahe wong sing duwe luweh-luweh. Karena ini apa? Sebuah perintah syariat, sunnah yang dianjurkan, sunnah muakkadah. Nah iki Rasul iki ngomong kanggone tiyang-tiyang sing luweh-luweh hartae. Ustaz terus pundi kula niki mboten gadah yatra. Awak ndek iki gawe mangan gak iso. Terus piye? Ya sabar. Wis ndonga mawon, kerja mawon. Nek Gusti Allah nakdirno iso korban. Mulane istighfar sing akeh. Istighfar sing akeh mawon. Jadi ketika Allah memberikan rezeki itu datangnya dari mana saja, insya Allah. Ini cerita saya itu ngapunten nggih, di musola Weruh itu kan tidak ada penyembelihan hewan korban. Tapi saya yakin saya punya rencang niku biasanya itu di Malaysia ada undangan di Malaysia disuruh kerajaan Malaysia. Rencang kula niki. Delalak nopo pada waktu itu musola dadi anyar cah kepengin korban piye cah ngono dan yo iso korban ngono ternyata apa ucapan saya sendiri cah ndane iso korban ngono Gusti Allah nuruti rencang kula ku ditarik ono musola sing atau masjid atau apa untuk diberikan sapi kan ternyata apa gak apa-apa dikasih sapi telu dari kerajaan Malaysia. Saya taruh di musola saya itu terus satnya di Pondok Al-Hikmah. Sapinya gede-gede, regane Masya Allah. Jadi ketika kulawan panjang yakin dari Allah, yakin mus banyak istighfar, insya Allah. Nek Gusti Allah nakdir. Tapi kulawan panjang sami dilihat dulu amalan kita nih. Mulane amalan ini penting. Ibadah itu penting, amalan ini. Nek teman-teman awak dhewe iki li rabbika untuk Allah Taala duwe kesehatan terus kula lan panjenengan sami duwe rezeki iso wanhar, maka yang terjadi di ayat terakhir ini inna syani'aka wal abtar kita diberikan bonus oleh Allah. Kenapa kok diberikan bonus? Ya ini ayat ini turun ya ketika ayat ini turun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering sekali dicaci maki yang namanya Abu Jahal. Apa caci makiannya, apa olok-olokannya, apa fitnah Abu Jahal itu? Orang kafir Quraisy, Abu Jahal itu mengatakan Rasulullah abtar. Makna abtar adalah terputus. Rasulullah abtar, tidak mempunyai terputus dari generasi. Kebetulan pada waktu itu Rasulullah mempunyai anak pertama Qasim Abdullah niku sedo mati. Delalah apa? Ketika pada waktu itu orang Arab pada waktu itu ketika mempunyai anak laki-laki itu menjadi kebanggaan, jadi penerus, jadi kadernya ibaratnya. Bahkan dulu orang Arab itu ketika mempunyai anak perempuan itu ongkene ngono wirang sampai dikubur hidup-hidup. Saking sakmene anak lanang itu jadi kader, jadi penerus. Maka yang terjadi apa? Rasul itu ketika anaknya dua-duanya meninggal, piyambake dicaci maki, Rasul abtar terputus dari generasi. Tapi Allah berkehendak lain. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya Muhammad orang yang membencimu akan terputus dari rahmatmu. Kita tarik. Ketika kulawan panjenengan sampai mengamalkan apa itu yang dicontohkan oleh Rasulullah.
Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, kita ini adalah umat Rasulullah. Sesungguhnya yang aku berikan nikmat yang banyak itu Rasul bersama umatnya nanti. Penekanan di situ. Ketika sudah diberikan nikmat itu, siapa saja orang yang membenci kita diberikan nikmat sehat, iso sholat untuk Allah dengan benar, dengan tata cara Rasul, di rezeki, iso korban, cara pendekatan kita untuk Allah Ta'ala. Maka siapa saja yang mengejek kita, ngelekno awak dewek kabeh, mitnah kita, ngolok-ngolok, tiang ku mau akan terputus dari rahmat Allah. Mulane belajar ini koyo kados ngeten iki. Nek maknane kula lan panjenengan tahu benar bahwasanya kita ini umat Rasulullah. Ngertos umat Rasulullah. Apa bae tata cara sing dilakukan Rasulullah kita ikuti, insya Allah. Contohnya nggih kados ngoten wae. Mulane nggih, monggo nggih. Nek awak dhewe iki wis duwe nikmat dari Allah berupa rezeki, maka tunaikanlah, wanhar, berkorban. Jangan sampai tidak berkorban. Ketika kula lan panjenengan sami bisa mendekatkan harta kita lewat korban, maka fa insyaallah ketika kula lan panjenengan sami diberikan rezeki itu akan ditambah oleh Allah, akan ditambah oleh Allah. Jangan sampai ketika kula lan panjenengan sami diberikan rezeki oleh Allah yang banyak berupa harta benda, terus kula lan panjenengan sami menjadi orang-orang yang jauh dari agama Allah. Lebih-lebih lewat apa? Lewat korban ini kula lan panjenengan sami dianjurkan sunnah muakkadah. Maka marilah dengan kesempatan ini, hari ini kita sudah belajar tafsir makna arti dari surat Al-Kautsar. Ketika kita tahu benar nikmat itu sesungguhnya besar diberikan Allah, maka tinggal kita mempraktekkan. Ya saiso-iso ya. Awak dhewe iki salat piye carane sing gak iso lirobika sik awak dhewe sik ati iki sik kan belajar istighfar terus istighfar. Awak dhewe iki duwe yatra ingkang kathah, nek umpamane iso cukup kanggone korban, ayo belajar nggih korban. Dadi umpamane panjenengan sami tahun gini korban, terus saiki kok duwe isih luwih meneng, ayo iso korban meneh. Insyaallah nggih. Kula lan panjenengan sami iki menunaikan apa perintah yang diperintahkan oleh Allah lewat Al-Quran dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW lewat sunnah-sunnahnya. Maka marilah kami mengajak pribadi saya khususnya dan para jamaah semua, jangan sampai bosan-bosan kita belajar Al-Quran. Porawu niki mawon nggih ingkang saged kula sampaikan amargi nanti setelah ini saya ada halaqah di pondok, jadi langsung nggih ngapunten nggih saestu ngapunten. Biasanya itu ketika hari Rabu sama hari Senin itu ada halaqah. Setelah langsung halaqah. Setelah Isya langsung halaqah. Jadi anak-anak itu biasanya itu setoran subuh terus murojaah habis Isya langsung distorkan. Jadi ya ini saja yang bisa saya sampaikan. Boleh wonten kurangi nggih ngapunten saestu nggih. Kita ini baru belajar dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan umpamane ono benere iku memang hak mutlak Allah. Nek ono salahe niku kelemahan kula nggih. Ngapunten saestu. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.